Jumpa lagi di channel Didaktika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat soal pilihan ganda di PowerPoint. Banyak aplikasi yang tersedia untuk membuat soal PowerPoint, tetapi seluruhnya membutuhkan jaringan. Dan kemudian untuk mengaksesnya juga membutuhkan jaringan. Hal itu menjadi kelemahan karena kadang kita tidak memiliki jaringan internet ketika kita akan menggunakannya. Oleh karena itu, PowerPoint dengan Visual Basic ini merupakan alternatif bila kita akan menggunakan soal pilihan ganda dan hasil yang kita peroleh atau nilai yang kita peroleh dapat ditampilkan secara real time. Nah, untuk itu kita perlu menyiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus membuat soal pilihan ganda. Di sini saya akan menyajikan 10 soal. Dan setiap soal disajikan dalam satu slide. Kemudian kita harus membuat tombol mulai di slide pertama atau setelah cover sebelum kita memasuki soal. Itu dua hal yang harus kita siapkan. Nah, begini tampilannya. Ini cover. Kemudian ada petunjuk soal, ada petunjuk umum dan petunjuk khusus. Kemudian ada tombol mulai tes. Kemudian soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, dan seterusnya. Oke, diasumsikan teman-teman sudah menyiapkan poin 1, soal pilihan ganda, di slide-slide yang ada di depan, kemudian telah membuat satu slide yang memuat menu atau tombol mulai. Kemudian kita harus memasukkan rumus dari Visual Basic ke dalam file kita ini. Nah, sebelum kita memasukkan, kita cek dulu di menu kita ini, ada enggak di sini yang menunjukkan menu developer. Bila tidak ada, kita bisa memunculkan menu developer dengan mengklik File, Option, Customize Ribbon, kemudian centang. Kita klik File, Option. Di sini ada Customize Ribbon. Di sini kita beri centang menu developer. Oke. Nah, muncul menu developer di sini. Yang harus kita lakukan adalah mengklik menu ini, kemudian ada pilihan Visual Basic di pojok kiri. Kalau Anda menggunakan PowerPoint 2010, biasanya tampilannya agak berbeda. Jadi bisa menyesuaikan. Nah, di sini kita bisa mengklik kanan, mengklik menu Visual Basic, sehingga muncul perintah atau jendela dialog seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengklik VBA Project, mengklik kanan VBA Project, kemudian pilih Insert Modul. Jadi, seperti ini ada VBA Project, ada PowerPoint. Nah, ini nama file kita. Kita klik kanan, kemudian pilih Insert, kemudian Modul. Apa yang kita ditulis di sini? Nah, yang harus kita tulis di sini adalah rumus yang sudah disiapkan, kode VBA yang sudah disiapkan. Ini teman-teman bisa menulis kode ini, kemudian tulis dulu di MS Word ataupun di
notepad begitu, abaikan garis-garis ini dia karena garis ini akan muncul secara otomatis. Dim, jumlah benar, S integer. Nah, ini nanti kita bisa mengganti kata-kata yakin dengan jawaban Anda dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada sub hasil. Jadi yang kita masukkan adalah mulai dim jumlah benar sampai dengan n sub. Jika sudah diketik, maka kita bisa mengcopy teks tersebut, kemudian kita masukkan ke menu tadi. Ini saya tutup dulu, biar kita memulai dari awal. Kita klik developer, klik Visual Basic. Di sini klik kanan VBA Project, karena tadi kita sudah klik kanan, maka modul 1 sudah muncul. Kita klik di sini, kemudian kita paste tulisan yang tadi mulai dari dim sum benar sampai dengan n sub. Nah, garis-garis ini otomatis akan muncul sendiri. Kalau sudah, kita simpan. Save, yes. Kemudian kita close jendela untuk Visual Basic. Sekarang rumus Visual Basic sudah ada dalam file kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengkoneksikan atau menghubungkan antara Visual Basic dengan tombol-tombol yang ada di file kita. Nah, di cover bisa ditulis nanti mata pelajarannya apa, kelas berapa, waktunya kapan saja, dan nama guru. Teman-teman juga bisa menggunakan petunjuk soal atau tanpa petunjuk soal, tidak apa-apa. Kemudian kita menuju ke halaman menu ataupun tombol mulai tes. Nah, di sini kita akan menghubungkan antara Visual Basic dengan tombol yang ada di PowerPoint. Kita klik menu mulai tes, kemudian kita klik insert, selanjutnya kita klik action, kemudian pilih run makro, pilih mulai. Di sini ada mulai, hasil, benar, dan salah. Kita pilih mulai. Kemudian oke. Ini untuk menu ataupun tombol mulai. Kemudian kita menuju soal pertama. Soal pertama, Pulau Sumatera sebelah selatan dan barat berbatasan dengan, kalau kita sudah tahu jawabannya, kemudian kita akan menentukan mana jawaban yang betul dan yang salah. Nah, kita klik seluruh jawaban, kita klik satu dulu yang A, klik action, ini jawaban betul atau salah. Kalau itu jawabannya salah, maka kita klik salah. Kita pilih salah. Oke. Karena Pulau Sumatera tidak berbatasan langsung dengan, untuk selatan dan barat tidak berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Kemudian kita klik B, action. Ini masih salah, kita klik salah. Oke. Kemudian yang ketiga, ini jawaban yang betul. Kita klik action, kemudian run makro, jawaban benar. Oke, kemudian jawaban keempat, D, kita klik action, run makro, salah.
setelah ini diisi semua, kita menuju soal kedua. Kita menerapkan pola yang sama. Kita bisa menentukan apakah peserta menjawab dengan mengklik gambar ataukah mengklik poin A, poin B, atau poin C. Kalau saya suka yang gambar. Kemudian kita pilih action. Pertanyaannya apa tadi? Pelabuhan yang terdapat di Provinsi Lampung adalah Pelabuhan Gilimanuk. Nah, ini salah karena ini berada di Bali. Kita run makro, kemudian salah. Teluk Bayur juga salah karena dia berada di Padang, Sumatera Barat. Nah, ini Pelabuhan Bakauheni, betul, kita klik action, pilih benar, kemudian Pelabuhan Tanjung Mas, jawaban yang salah ada di mana Tanjung Mas? Ya, Tanjung Mas Ninggal Janji. Salah? Oke. Bila sudah selesai, kita menuju soal ketiga. Terapkan hal yang sama. Sebelah timur Pulau Sumatera berbatasan dengan Selat Sunda. Ini salah. Ini Selat Sunda dan Samudra Hindia. Teluk Benggala, Selat Malaka. Kita klik action. Ini adalah jawaban yang benar. Kemudian Benggala adalah jawaban yang salah. Jawaban yang salah. Selat Sunda juga jawaban yang salah. Klik action, run makro, jawaban yang salah. Kita terapkan ke seluruh soal. Kalau kita menyiapkan soal 100, maka kita harus membuat atau menentukan A, B, C, D-nya di 100 soal tersebut. Kalau cuma 5 atau 3, ya cuma 5 atau 3 soal tersebut kita terapkan seluruhnya. Oke. Setelah kita menentukan jawaban benar dan salah, maka kita menuju pada halaman akhir. Ini soal ke-10, maka halaman akhir adalah melihat hasil tes. Untuk melihat hasil tes atau memberikan perintah lihat hasil tes, kita klik di sini, tombol lihat hasil tes, kita pilih action, kemudian run makro hasil. Oke, kemudian untuk selesai, kita klik action, nah, supaya dia kembali keluar dari PowerPoint, kita pilih yang end of show. Jadi kita klik di sini end of show. Oke, langkah terakhir adalah penyimpanan. Sebelum kita menyimpan dalam format PPTM atau PPSM, PowerPoint Macro Enable Show, kita save dulu PowerPoint kita. Kita save itu. Lanjutnya kita klik Save As File, Save As, kemudian Browse. Di sini kita pilih yang model kedua, PowerPoint Macro Enable Show. Kita klik di sini, kemudian kita save. Selanjutnya kita tutup file kita ini. Ya. Sekarang kita coba buka soal Pilgan PPSM. Kita open.
Kita pilih yang enable content position. Oke, kita klik. Karena kita memilih PPSM, PowerPoint Visual Basic Show, maka tampilannya langsung penuh seperti ini. Kemudian kita akan coba mulai tes. Klik mulai tes. Pulau Sumatera yang sebelah selatan dan barat berbatasan dengan, kita pilih jawaban yang betul, Selat Sunda dan Samudra Hindia. Yakin dengan jawaban Anda? Yes. Pelabuhan yang terdapat di Provinsi Lampung adalah pelabuhan yang kita sama-sama tahu, Pelabuhan Bakauheni. Kita klik yes. Sebelah timur Pulau Sumatera berbatasan dengan, kita coba pilihan yang salah, Teluk Benggala. Yes. Di wilayah Indonesia terdapat banyak gunung api yang masih aktif. Salah satu contoh gunung api aktif di Indonesia yaitu Gunung Merapi. Gunung tersebut terletak di provinsi, kita pilih jawaban yang salah, Gunung Merapi bukan Merapi. Kemudian Candi Borobudur merupakan kenamaan buatan yang merupakan ikon dari Provinsi Jawa Tengah. Yes. Berikut ini merupakan nama-nama gunung di Indonesia. Gunung yang terdapat di Pulau Kalimantan ditunjukkan dengan nomor, kita pilih jawaban yang betul. Jadi 3 salah, 4 betul, 2 salah. Filipina, kita pilih jawaban yang salah. Kita pilih lagi jawaban yang salah, jadi 4-4. Masyarakat, kita pilih jawaban yang betul. Dan yang terakhir, kita pilih jawaban yang betul juga. Kita lihat hasil tes. Jawaban yang benar adalah 6 dari total 10 soal. Jadi 4 jawaban itu salah. Nah, di sini fungsinya Visual Basic dalam PowerPoint. Kemudian kita klik selesai. Oke, bila teman-teman ketika membuka PowerPoint-nya, tapi fungsi Visual Basic tidak muncul atau fungsi perhitungan tidak muncul, silahkan perhatikan hal berikut. Kemungkinan bahwa Visual Basic tidak aktif di komputer atau di laptop teman-teman. Sekarang buka, klik File, kemudian Option, Trust Center Setting, kemudian pilih radio button Enable All Macros. Sini, Enable All Macros. Nah, kita pilih yang ini, kemudian nanti disimpan. Atau yang kedua, cek kembali kode Visual Basic yang sudah ditulis oleh teman-teman. Bisa jadi Visual Basic-nya belum diaktifkan, atau karena kode Visual Basic yang salah dalam penulisannya. Oke, demikian. Silahkan mencoba. Kalau ada pertanyaan, silahkan share melalui psikologi. Demikian. Semoga sukses. Terima kasih.